Assalamualaikum sahabat cerita puisi, bagaimana kabarnya hari ini? Mimin akan mengulas film berjudul Gami. Film tahun 2024 ini dibintangi Viswaksen dan Chandini Chaudhry. Tidak lupa Mimin colek para penonton yang setia menanti seperti Angela di Timur Leste, Toing di Jawa Tengah, Nurul Fatona di Lombok Timur, kemudian akun Ronaldo Monteiroy, Nuju Mustaqim, Ruroh Mabruroh, Sarin Nabila, Yohanes Tarigan, Sudirman Agus, dan semuanya di seluruh penjuru negeri. Sekelompok Agora yang tinggal di Haridar, negara bagian Uttarakhand, mengusir paksa salah satu anggota mereka yang bernama Shankar. Tempat tinggal Shankar dibakar beramai-ramai. Pimpinan ashram menyebut keberadaan Shankar hanya memberikan dampak buruk bagi ashram dan para penghuninya. Shankar tidak hanya amnesia, tapi juga dianggap telah dikutuk oleh Dewa Siwa dengan penyakit aneh. Selama ini Shankar dibiarkan tinggal di ashram karena dibawa oleh Guru Agung Kedar Baba saat remaja dulu. Tapi kini Shankar harus segera pergi meninggalkan ashram. Shankar diberikan satu kesempatan jika ingin tetap tinggal, yaitu bertarung mengalahkan Rahwana. Apabila Shankar kalah, maka harus segera pergi dari ashram. Pertarungan antara Shankar dan Rahwana dimulai. Mereka menggunakan tongkat. Shankar terlihat lebih unggul. Tapi Shankar memiliki penyakit yang menjadi kelemahan utamanya. Rahwana menyentuh kulit Shankar. Seketika itu, Shankar seperti tersengat listrik. Shankar jatuh ambruk. Itulah penyakit aneh Shankar. Setiap kali bersentuhan dengan manusia, tubuhnya akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Shankar telah dikalahkan oleh Rahwana sehingga harus meninggalkan ashram. Entah sejak kapan penyakit itu ada, Shankar sama sekali tidak mengingatnya. Identitas dirinya saja tidak diketahui. Seorang pengurus ashram, Sudama, yang bersimpati dengan kondisi Shankar tidak bisa membantu banyak. Sudama hanya mengingat Shankar dibawa 15 tahun lalu ke ashram oleh Mahaguru Kedar Baba. Apabila Shankar ingin mengetahui asal-usulnya dan menyembuhkan penyakit aneh itu, satu-satunya yang bisa membantu hanya Guru Kedar Baba. Shankar disarankan menemui Kedar Baba yang terakhir diketahui berada di kota Prayagraj, Uttar Pradesh. Shankar pergi mencari Guru Kedar Baba. Kota Prayagraj sangat padat penduduk. Shankar berusaha tidak bersentuhan dengan orang lain agar penyakitnya tidak kambuh. Rasa lelah, haus, dan lapar berusaha ditahan. Shankar hanya ingin bisa sembuh dari penyakit anehnya. Setelah mencari-cari, Shankar sampai di tempat Guru Kedar Baba. Namun, hanya murid Kedar Baba yang ditemukan. Kedar Baba sendiri sudah meninggal 2 tahun lalu. Murid Kedar Baba, sebut saja namanya Viswam, mengetahui tentang Shankar dan penyakitnya. Kedar Baba sudah berwasiat untuk membantu Shankar mengobati penyakitnya. Solusi atas penyakit Shankar adalah sebuah jamur bernama Malipatram yang ada di Gua Dronagiri, pegunungan Himalaya. Jamur itu bisa menyala sendiri. Khasiatnya mampu menyembuhkan segala macam penyakit, termasuk penyakit yang diderita oleh Shankar. Kedatangan Shankar saat ini sangat tepat. Jamur itu hanya muncul sekali dalam 36 tahun. Shankar memiliki waktu 15 hari untuk mendapatkannya. Tiba-tiba Shankar ambruk. Pikirannya sering sekali didatangi seorang bayi, anak remaja perempuan, dan seorang remaja laki-laki. Shankar tidak mengenal wajah-wajah itu. Viswa meminta Shankar tenang. Shankar harus segera pergi mencari obatnya. Jalan ke sana memang tidak mudah, tapi Shankar tidak boleh putus asa. Shankar harus belajar dari dokter wanita bernama Jahnavi yang setiap tahun datang menemui Viswa. Dia ingin mendapatkan informasi tentang jamur itu. Sudah berkali-kali saya tolak, tapi setiap tahun dia selalu datang lagi, ujar Viswa. Untuk lebih memudahkan perjalanan Shankar, disarankan mengajak dokter Jahnavi juga.
Janavi sangat mengenal jalur menuju Triveni. Rozuko Rudraksha. Oh, great. Akhirnya Shankar memulai perjalanan mencari jamur ajaib bersama Janavi. Mereka berjalan berhari-hari melintasi pegunungan es menuju Triveni. Setelah itu perjalanan dilanjutkan ke Dronagiri, lokasi jamur Malipatram. Janavi terlihat sangat bersemangat sepanjang jalan, sampai-sampai tidak sadar sudah berada di atas tebing tinggi. Langkah kaki mereka terpaksa terhenti karena tidak ada jalan, padahal jamur yang dicari sudah sangat dekat. Shankar tidak mungkin kembali atau mencari jalan lain. Shankar mencoba melompati jurang, tapi hasilnya gagal. Berkali-kali mencoba, Shankar tetap saja gagal. Janavi ikut mencoba. Hampir saja Janavi mati jatuh ke jurang karena tali terlepas. Untungnya Shankar bergerak cepat menyelamatkan Janavi. Shankar tidak ingin membahayakan nyawa Janavi. Mungkin sudah takdirnya, penyakit Shankar tidak bisa disembuhkan. Penyakit itu adalah kutukan yang akan dia bawa sampai mati. Shankar memutuskan untuk kembali. Sikap berbeda ditunjukkan Janavi yang tidak mau menyerah. Tanpa Shankar, Janavi melanjutkan perjalanan seorang diri. Mereka pisah jalan. Baru saja berjalan, rute Janavi retak. Janavi tenggelam dan terjebak di dalam air hingga pingsan. Shankar yang menyadari Janavi dalam bahaya kembali menyelamatkan wanita itu. Andaikan saja Shankar tidak ada, mungkin Janavi sudah meninggal. Janavi sudah 2 kali berhutang nyawa kepada Shankar. Perjuangan Janavi yang rela mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan jamur ajaib karena memiliki motivasi besar. Janavi bercerita tentang hidupnya yang seorang janda 1 anak. Kisah rumah tangga Janavi dengan mantan suaminya sangat menyakitkan. Janavi bisa sembuh dari rasa trauma itu, tapi banyak orang yang masih terjebak dengan masa lalu. Baik itu karena rumah tangga yang buruk, veteran perang, korban pemerkosaan, dan lain-lain. Jamur Malipatram diyakini bisa menjadi obat bagi hati-hati yang hancur. Selama ini dunia medis tidak bisa menemukan obatnya. Itulah alasan Janavi sangat ingin mendapatkan, meneliti, dan mengembangkan pengobatan dengan jamur Malipatram. Secerca harapan muncul membuat Janavi dan Shankar bersemangat lagi. Janavi melihat salah satu jamur Malipatram mengeluarkan cahaya. Lokasinya benar-benar di depan mereka yang hanya dipisahkan oleh jurang. Shankar dan Janavi harus bisa melewati jurang untuk mencapai jamur Malipatram. Dengan bermodalkan tali, Janavi terlebih dahulu merayap melewati jurang. Sekali lagi nyawa Janavi terancam, sepatunya nyangkut di tali. Janavi merasa tidak sanggup lagi bertahan. Shankar kembali menjadi penyelamat untuk ketiga kalinya bagi Janavi. Mereka pun bisa melintasi jurang dengan selamat. Sial bagi Shankar, jamur Malipatram yang berhasil ditemukan justru sudah tidak memancarkan cahaya lagi. Khasiat jamur itu sudah habis. Shankar jadi sangat kecewa dan putus asa. Janavi berusaha menguatkan Shankar. Jamur Malipatram tidak satu. Mereka pasti bisa menemukannya lagi di sekitar tempat itu. Tanpa diduga, kaki Janavi terpeleset dan akan jatuh ke jurang. Shankar langsung memegang tangan Janavi. Disinilah masalahnya. Shankar menarik Janavi dengan menyentuh tangannya. Tindakan itu membuat penyakit Shankar kambuh. Shankar seperti disetrum. Mereka berdua jatuh ke jurang. Shankar terbangun sadarkan diri di tempat seorang biksu, sedangkan Janavi tidak ada di sana. Sepertinya mereka jatuh di tempat berbeda. Biksu mengobati luka-luka Shankar. Bayangan seorang anak remaja perempuan dan laki-laki terus menghantui Shankar. Kedua wajah itu sedang membutuhkan pertolongan. Biksu menanyakan siapa wajah-wajah yang dimaksud, tapi Shankar sama sekali tidak mengenal mereka. Firasat biksu penderitaan mereka menjadi penyebab Shankar memiliki penyakit aneh. Shankar ingin menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan itu. Shankar merasa telah gagal menemukan jamur Malipatram. Setidaknya Shankar bisa menyelamatkan mereka. Masalahnya keberadaan anak remaja perempuan dan laki-laki itu tidak diketahui. Hanya saja mereka terus hadir dalam pikiran Shankar. Ini సహాయపడొచ్చు. Untuk menemukan mereka, Shankar berjalan mengikuti arah burung terbang. Seekor singa tiba-tiba muncul menyerang.
Shankar berusaha bersembunyi di dalam lubang, singa masih saja menunggu sehingga Shankar terjebak tidak bisa keluar. Shankar mencoba membuat pintu keluar lain dengan tongkat yang dibawa. Usaha itu berhasil. Shankar merasa pernah mengalami hal serupa di masa lalu. Bayangan anak perempuan dan laki-laki itu juga semakin jelas. Wajah guru Kedar Baba yang pernah menyelamatkannya ikut terbayang. Akhirnya tanpa disadari, Shankar bisa mengingat siapa dirinya. Cerita tentang Shankar dimulai dari seorang gadis kecil bernama Uma yang tinggal di sebuah desa. Uma dirawat oleh bibinya. Ibu kandung Uma, Durga, telah meninggalkan putrinya sejak bayi karena memilih menjadi devadasi. Durga menyerahkan seluruh hidupnya menjadi pelayan dewa. Para pemuka agama dan donatur kuil diberikan servis, tapi kondisi kesehatan Durga sudah memburuk dan tidak bisa menjadi devadasi lagi. Kepala desa memutuskan untuk menyudahi pengabdian Durga. Setelah ritual selesai dilakukan, Durga bisa hidup bebas. Durga sangat merindukan putrinya yang sudah ditinggalkan selama 10 tahun terakhir. Durga menjemput Uma di rumah adik perempuannya. Durga kecewa karena Uma tidak dirawat dengan baik. Uma sendiri cuek bebek. Ibu dan neneknya dibenci karena dianggap telah menelantarkannya. Uma selalu jutek dan tidak menghormati ibunya. Durga sampai kesal dengan sikap kurang ajar putrinya. Uma justru bertambah kesal. Uma sama sekali tidak menginginkan ibunya kembali. Sikap Uma membuat sang ibu sedih. Nenek Uma, Gurama, menceritakan alasan Durga meninggalkan Uma. Pada saat Uma masih di dalam perut, banyak astrolog memberitahu bahwa Uma akan meninggal sebelum dilahirkan. Durga tidak mau putus asa. Durga terus berdoa kepada Tuhan agar anaknya bisa lahir dengan selamat. Apabila doa itu dikabulkan, Durga berjanji akan menjadi devadasi yang mengabdikan hidup kepada Tuhan. Setelah Uma lahir selamat, Durga memenuhi janjinya. Durga rela menjadi devadasi dan meninggalkan putri yang sangat disayangi. Ayah Uma juga memilih menjadi orang suci meninggalkan rumah. Ibumu kehilangan segalanya untukmu. Ibumu rela menderita demi kebahagiaanmu, ungkap Gurama. Uma baru menyadari pengorbanan besar ibunya. Uma merasa sangat bersalah. Uma memeluk sang ibu dengan erat. Sejujurnya, Uma begitu merindukan kasih sayang seorang ibu. Masalah datang dari kepala desa. Tidak adanya devadasi dianggap bisa menimbulkan berbagai kesulitan. Kepala desa mendatangi Durga lagi. Tapi karena kondisi kesehatan Durga yang tidak memungkinkan, Uma yang akan dinobatkan menjadi devadasi. Durga tidak mau putrinya menjadi devadasi. Uma akan diajak pergi jauh dari desa. Sayangnya sebelum mereka bisa pergi, para panitia bait suci sudah datang ke rumah. Gurama meminta cucunya pergi sendiri dari pintu belakang. Durga tidak bisa menemani karena penyakit telah merenggut nyawanya. Uma melihat sang ibu sudah terbaring tidak bernyawa. Uma berlari menyelamatkan diri. Seorang warga yang sudah tua, Satya, merasa kasihan dan mau membantu Uma. Satya mengantar Uma pergi menghindari kejaran anak buah kepala desa. Uma berhasil naik bus dengan selamat. Sial bagi Uma, dia bertemu dengan bibinya di dalam bus. Uma dibawa kembali untuk diserahkan kepada kepala desa. Satyam yang pernah membantu Uma disiksa. Uma dipaksa menjadi devadasi. Saat Uma menolak, kepala desa memukul dan menyiksanya. Tidak ada pilihan lain lagi bagi Uma kecuali patuh. Malam pertama menjadi devadasi, Uma diharuskan melayani seorang pendeta. Anehnya, pendeta itu kabur ketakutan setelah mencoba tidur bersama Uma. Dokter yang memeriksa Uma menemukan fakta unik. Ternyata Uma seorang laki-laki. Kepala desa sampai kaget dan tidak percaya. Tidak mungkin Uma yang seorang perempuan berubah kelamin menjadi laki-laki. Rupanya Uma menderita hiperplasia adrenal bawaan sejak lahir. Akibatnya alat kelamin Uma tumbuh seperti perempuan.
Itulah yang membuat Uma dianggap perempuan. Namun saat ini alat kelamin Uma sedang berkembang menjadi laki-laki. Kepala desa sangat marah. Uma diputuskan untuk dibunuh karena bisa menjadi aib. Dokter justru melihat Uma sebagai aset besar. Uma dibayar mahal agar bisa dibawa ke laboratorium sebagai kelinci percobaan. Kepala desa setuju dan melepas Uma dengan imbalan uang. Dokter yang membeli Uma bekerja untuk sebuah perusahaan bernama Ketcell. Uma dibawa ke sebuah laboratorium rahasia dekat perbatasan India dan Cina. Aktivitas di laboratorium itu untuk menemukan formula menguasai pikiran manusia. Uma akan dikembalikan menjadi seorang perempuan di bawah perhatian Dokter Tara. Rambut Uma dicukur, alat kelaminnya disetrum. Setelah 6 tahun, Uma yang dikenal sebagai subjek Siti 333 masih menjadi kelinci percobaan. Uma belum bisa diubah menjadi perempuan. Hanya saja ingatan Uma sudah hilang alias amnesia. Donatur proyek yang merupakan orang Cina kecewa dengan perkembangan penelitian tanpa hasil. Donatur itu memberikan waktu deadline 2 bulan lagi. Apabila tidak ada hasil, proyek akan ditutup. Kepala laboratorium Dr. Baksi menawarkan solusi mudah untuk menguasai pikiran orang lain, termasuk mengubah seorang laki-laki menjadi perempuan. Solusi itu adalah lobotomi atau penghapusan memori. Lobotomy. What? Tapi pihak donatur tidak memberikan persetujuan karena praktik lobotomi sangat berbahaya. लेकिन एक बार आप सोचिए इन बख्शी ये पूरा प्रोग्राम शट डाउन हो जाएगा। Baksi bingung harus berbuat apa. Uma juga tidak ingin selamanya terperangkap di laboratorium. Uma mencoba kabur melarikan diri. Sayangnya tidak mudah. Uma tersengat listrik saat membuka pintu. Baksi mengingatkan Uma untuk tidak coba kabur lagi. Bukan hanya pintu yang mengandung listrik, pagar laboratorium juga mengandung listrik. Ada pula serigala yang akan mengendus Uma jika mencoba kabur. Pendek kata, siapapun tidak bisa keluar dari laboratorium. Singwei. Dokter Tara yang bertanggung jawab atas Uma dipaksa segera menyelesaikan tugasnya. Apabila Tara gagal mengubah Uma menjadi perempuan, Baksi akan mengambil alih dengan metode lobotomi. Uma sendiri sudah lelah menjalani hidup yang bak penjara. Uma ingin mengakhiri hidupnya. Saat itulah seorang pria jatuh ke ruangan Uma dari atas. Sebut saja nama pria itu Vikram, yang dulu bekerja sebagai asisten peneliti. Vikram sedang mencari jalan untuk kabur. Vikram tidak suka bekerja di laboratorium setelah Dr. Baksi didatangkan sebagai kepala laboratorium. Proyek Baksi yang ingin menguasai pikiran manusia sangat berbahaya. Banyak orang telah menjadi korban. Vikram berusaha menghentikan kegilaan Baksi. Akibatnya Vikram ditahan selama 2 tahun terakhir. Vikram akan keluar dan membongkar kebusukan Baksi. Uma ingin ikut kabur. Tapi tidak mungkin mereka bisa kabur dengan mudah. Satu-satunya cara menggali lubang dari ruang tahanan ke dunia luar. Berhari-hari Vikram dan Uma menggali lubang membuat terowongan. Setelah semuanya siap, mereka kabur dari terowongan. Sialnya mereka menggali belum sampai luar gerbang. Anak buah Baksi menangkap mereka. Vikram terbunuh. Dokter Tara kembali menyetrum kelamin Uma agar kelelakiannya hancur. Berkali-kali Uma disetrum dengan tegangan tinggi. Kesalahan teknis terjadi. Alat yang digunakan error, tidak bisa dikendalikan. Not possible. Stop the dosage. Do it right now. Uma terkena setrum sampai sekujur tubuhnya lemas. Tara telah gagal mengubah Uma menjadi perempuan. Parahnya, error yang sempat terjadi membuat Uma mengidap apnefobia. Penyakit itu akan membuat Uma fobia disentuh atau menyentuh manusia. Setiap kali sentuhan terjadi, tubuh Uma pasti akan merasa seperti tersengat listrik. Baksi tidak peduli kondisi Uma. Proyek mereka tidak boleh gagal. Langkah satu-satunya yang tersisa adalah lobotomi. Uma dipersiapkan untuk proses lobotomi. Prepare 333 for lobotomy. Uma jadi ketakutan dan ingin bunuh diri. Keinginan itu kembali terganggu karena makanan datang untuknya. Daripada bunuh diri atau dilobotomi, sekali lagi Uma berusaha kabur. Uma masuk ke sebuah tong. Ternyata tong itu dibawa ke ruang beku.
Uma membeku kedinginan hingga tidak sadarkan diri. Ingatan tentang kematian Vikram membuat Uma terbangun sadarkan diri. Uma berusaha keluar tong dan kabur meninggalkan laboratorium. Uma berhasil keluar dari laboratorium, tapi dia kehabisan tenaga. Uma jatuh pingsan. Tindakan Uma terendus serigala peliharaan Baksi. Serigala akan menerkam Uma. Saat itulah Agora Kedar Baba datang sebagai penyelamat. Kedar Baba membawa Uma ke sebuah ashram di Haridar, negara bagian Uttarakhand. Uma diberi nama sebagai Shankar. Kini Shankar telah mengetahui asal-usulnya. Shankar juga mengetahui alasan dirinya memiliki penyakit aneh tidak bisa bersentuhan dengan manusia. Ternyata wajah-wajah yang selama ini melintas dalam pikirannya adalah masa lalu Shankar. Menyadari semua itu, Shankar merasa hidupnya tidak berharga. Dia memilih untuk menusuk dirinya sendiri. Shankar terluka parah dan pingsan. Bukannya mati, Shankar justru terbayang kebersamaannya dengan sang ibu. Shankar terbangun sadarkan diri. Ajaibnya, Shankar melihat jamur Malipatram berada di depannya memancarkan cahaya. Jamur itu berada di atas tebing. Shankar bersemangat untuk hidup lagi. Dia ingin mengambil jamur itu. Tiba-tiba singa muncul lagi menyerang Shankar. Sekuat tenaga Shankar berlari sekaligus melompat jurang. Singa tetap mengejar. Shankar bingung harus berbuat apa. Berdiam diri akan membuatnya mati. Shankar memilih untuk melempar jamur Malipatram, lalu melompat menangkap jamur itu. Shankar berhasil mendapatkan jamur untuk dikonsumsi meski tubuhnya harus jatuh ke jurang. Apakah Shankar meninggal? Tentu saja tidak, guys. Shankar hanya pingsan. Saat terbangun, Shankar melihat Dr. Janavi sedang duduk kedinginan seorang diri. Shankar mencoba memberanikan diri menyentuh pipi Janavi. Ajaibnya, Shankar tidak merasakan sengatan listrik seperti sebelum-sebelumnya. Shankar kembali menyentuh Janavi karena belum percaya sudah sembuh. Tapi Shankar benar-benar telah sembuh dari penyakit hamnephobia. Shankar memeluk Janavi. Perjalanan mereka memuaskan hati. Shankar bisa melepas lelah dalam pangkuan Janavi. Film selesai. Bye-bye.